Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar pagi hari ini? Sungguh luar biasa, amin, karena Allah kita yang luar biasa. Ya, kita langsung buka firman Tuhan, diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ya, kita telah menerima pesan Tuhan kembali untuk minggu ini, ya, arahan Tuhan minggu demi minggu yang terus membawa kita semakin biar semakin lebih lagi mengerti. 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Kalau kita belajar, ada merenungkan pesan yang kita terima ini ya, kepada judulnya, hati-hati memasuki zona berbahaya. Beware entering danger zone. Kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan ya, arti dari danger zone itu, yaitu area di mana terdapat resiko bahaya yang tinggi, pastinya sangat tinggi ya. Terutama resiko yang sudah teridentifikasi secara resmi. Ya. Nah Bapak Ibu, ketika tadi saya mau keluar rumah, ya, saya melihat kok di depan ada rame-rame gitu. Terus ada mobil polisi agak sedikit menghalangi pintu gerbang. Taunya terjadi tabrakan. Ya, ini kebetulan mungkin hari ini hari libur ya, hari besar. Banyak orang yang mungkin naik sepeda gitu ya. Kayaknya terjadinya tuh mungkin antara sepeda dengan kendaraan bermotor. Dan waktu saya udah keluar lewat, saya lihat itu motor ada di atas trotoar hancur. Ya, knalpotnya udah terpisah. Saya pikir kok bisa sampai seperti itu ya, nggak ngerti gitu. Saya nggak lihat korbannya seperti apa, nggak tahu. Tapi ada polisi berhenti di situ. Terus di dalam perjalanan saya merenungkan, kadang-kadang kalau kita sadari, ketika kita keluar dari rumah ada di jalan raya, sebenarnya kita itu ada di area yang berbahaya. Kalau kita tidak hati-hati, siapapun itu. Ketika kita mengendarai mungkin mobil, mengendarai sepeda motor, ataupun sepeda, dan lain sebagainya. Ya, kita sebenarnya lagi ada di daerah area-area yang berbahaya. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin tujuan di mana kita mau pergi, kita tidak dapat mencapainya. Ya. Jadi, seperti itulah ya kadang-kadang kita dihadapi ya dengan hal seperti itu. Nah, demikian juga sebetulnya kalau kita memaknai arti kata daerah berbahaya, orang yang pikirannya sehat, orang yang pikirannya jernih, ya, orang yang pikirannya mungkin dia cerdas, ketika dia tahu ini daerah berbahaya loh, ya mungkin ketika dia jalan-jalan dia ketemu ini tulisan daerah berbahaya. Kadang-kadang misalnya ada tulisan, ada tanda perboden, tidak boleh dimasuki, no entry, ya. Danger zone. Kita pasti berpikir, ya udah saya nggak usah masuk, ngapain saya harus masuk ke daerah situ, ya. Pasti orang akan berpikir seperti itu kan, pasti akan menghindar. Ngapain saya harus coba-coba untuk memaksa masuk ke daerah situ, pasti kita akan segera menghindar, ya. Nah, tapi pada kenyataannya kadang-kadang ada juga orang yang sifatnya itu pengen nantang, ya, cari tantangan. Makanya kan hari-hari ini juga kan kalau kita di jalan ya, orang yang berlalu lintas juga kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya, menemukan, saya aja suka menemukan di sini. Kalau pulang dari sini itu tiba-tiba waktu belok naik ke atas jembatan ada orang yang berani naik langgar dengan arah berlawanan. Itu sebenarnya area berbahaya buat dirinya ya, kalau dia tidak hati-hati. Nah demikian juga kadang-kadang kan ada juga orang yang kadang-kadang naik motor, wah dia berani untuk melawan arah, akhirnya terjadi kecelakaan. Akibatnya ya dia sendiri mati, ya, seperti itu. Atau yang paling simpel, kita pernah pastinya tahu iklan rokok lah ya. Iklan rokok kan jelas, merokok dapat menyebabkan kanker, sakit jantung, ya serangan jantung, impotensi, terus gangguan kehamilan dan janin. Itu pernah kita lihat iklan tersebut, ya. Terus sekarang diubah iklannya, kata-katanya diubah sedikit frontal supaya orang lebih sadar lagi. Rokok membunuhmu, ya. Terus ada lagi ditambah dengan logo tengkorak. Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu ngelihat
Kenapa dikasih tanda itu? Kalau pikiran kita jernih, kita kan iya itu kan udah jelas-jelas berbahaya, ngapain kita harus coba-coba ya seperti itu kan? Kita pasti akan menjauh. Kita nggak mau gitu, karena itu merugikan area tubuh kita, kesehatan kita. Ya. Tapi ada juga orang yang peduli amat gitu kan. Ada yang seperti itu kan, nggak bodoh gitu kan. Gue nggak peduli, pokoknya nikmat aja. Ada yang seperti itu. Begitu juga sebetulnya kalau kita perhatikan lewat pesan Tuhan ini kan, ketika kita udah tahu arti dari kata danger zone ini kan kalau kita perhatikan inti pesan Tuhan minggu ini kan kita diingatkan Tuhan belajar dari Asa, ya. Dimana di akhir dari pemerintahnya Asa ini dia merasa dirinya mampu. Mungkin lewat pengalaman-pengalaman yang dia jalani selama 41 tahun dia memerintah itu, dia melihat perjalanannya berhasil. Ya. Tapi justru sayangnya memang di akhir dari pemerintahannya ini dia justru mulai melepaskan sandarannya dari Tuhan. Ya. Dia tidak sadar, dia tidak menyadari bahwa dia ada di area bermain, ya, di area yang berbahaya. Dia lagi main-main di area situ. Nah, akhirnya kan dampaknya ya pasti fatal. Ya, ujung-ujungnya itu fatal, sangat disayangkan sekali memang ya. Nah, Tuhan ingin kita belajar mengenali akan adanya area berbahaya yang harus kita hindari, ya. Jadi jelas di sini dibutuhkan kepekaan, sangat dibutuhkan, ya. Kadang masuknya seseorang ke wilayah yang disebut berbahaya itu tidak dapat dirasakan bedanya karena wilayah ini begitu menyenangkan. Di wilayah ini seorang percaya mungkin mendapat kepuasan diri, merasa tertantang, merasa dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya. Namun hati-hati, di wilayah seperti ini justru banyak kejatuhan terjadi. Ya. Jadi itu udah jelas gitu ya, dari inti dari pesan Tuhan ini. Nah, kemarin kan Bapak Gemali sudah sampaikan 2 poin. Yang pertama, area di mana orang percaya sudah berpuas diri padahal pertandingan belum berakhir. Yang kedua, area di mana orang percaya sudah tidak lagi memedulikan teguran dan arahan dari Tuhan. Nah, bagi jemaat yang belum dengar pesan Tuhan ini yang sudah disampaikan Bapak Gembala kemarin, bisa lihat di YouTube atau juga di aplikasi RDMB. Nah, pagi hari ini, apalagi hal yang perlu kita ketahui dengan apa yang dimaksud dengan area berbahaya, diantaranya adalah yang saya dapat ini. Area di mana merasa keputusan kita benar. Area di mana merasa keputusan kita benar, namun sesungguhnya yang kita lakukan adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan kerajaan surga. Kadang-kadang kita suka berpikir seperti itu. Kita merasa apa yang kita lakukan rasanya benar kok. Tapi cek dulu, apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan diri sendiri, apakah untuk kepentingan kerajaan surga? 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang kedua dan ketiga. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ya, kalau kita perhatikan dari peristiwa ini, apa yang dilakukan oleh Asa ini sepertinya, ya dalam tanda kutip sepertinya baik. Tapi apakah ini untuk kepentingan kerajaan surga, atau untuk kepentingan dirinya sendiri nih? Ya, supaya dirinya itu aman, supaya dirinya itu bisa tetap menjabat sebagai raja, mungkin ditambah lagi ke tahun-tahun berikutnya. Ya kita ini motivasinya jelas. Kita bisa lihat dari sini, ya. Nah, makanya kan muncul ayat-ayat berikutnya sampai kemudian kan ayat yang ke-7. Ya di situ kan bagaimana diingatkan bahwa ada teguran dari Nabi Hanani, ya. Bahwa Asa ini engkau bersandarnya udah nggak lagi kepada Tuhan, tapi kepada Raja Aram. Ya. Nah, dan inilah yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak sadari. Ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu rasanya baik, kok rasanya benar kok. Tapi apakah, ya kita cek lagi, apakah ini tuh untuk kepentingan diri sendiri, apa untuk kepentingan kerajaan surga?
Kan ketika kita udah masuk, kita nggak menyadarinya, wah rasanya benar aja, rasanya baik-baik aja gitu. Ya. Nah hal ini juga mungkin banyak terjadi, ya banyak terjadi pada orang percaya hari-hari ini, apalagi kan sejak pandemi berlangsung udah sekian lama. Orang jadi mulai, udahlah enak juga ibadah di rumah ternyata ya, enak ibadah live streaming, kapanpun bisa, ya. Mau menentukan jam bangunnya juga bisa, nanti aja jam 10 juga bisa nonton. Ya. Itu kadang-kadang kan kita udah mulai melepaskan hal-hal yang penting. Ketika kita lagi terhubung sama Tuhan, ya dan lain sebagainya, nanti aja lah baca firman-Nya, ditunda dulu lah, ini dulu, dan lain sebagainya. Kita udah mulai melepaskan hal-hal yang penting. Ya. Sehingga ketergantungan kita kepada Tuhan udah enggak sepenuhnya lagi. Kita mulai melepaskan sandaran kita kepada Tuhan. Ya. Rasanya udah nyaman kok begini, udah enak kok begini. Ayo ibadah lagi, aduh susah bangun, nantilah, ya nanti kalau baru sadar gitu. Aduh, kasihan sekali gitu kan. Nah ini yang perlu kita segera sadari loh. Jadi ketika kita tahu, ya apalagi kan mungkin sebenarnya kita sudah tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, pasti kitanya tahu. Tapi apakah kita mau segera bertobat ketika kita menyadari hal tersebut dan melakukan segera perbaikan-perbaikan di dalam diri kita sebagai orang percaya? Kadang-kadang kan orang seringkali senangnya menunda gitu. Ya, akhirnya terlambat. Ya. Makanya kan sangat disayangkan kalau pada akhirnya terlambat gitu kan. Ketika masih ada dikasih kesempatan, kenapa kita nggak segera ambil kesempatan tersebut ya, untuk rekonsiliasi, untuk perbaikan-perbaikan dalam diri kita di berbagai sisi. Tujuannya adalah apa? Supaya kita nggak terjerumus lebih jauh, ya, ke area yang berbahaya tersebut. Karena efeknya apa? Efeknya pasti sangat merugikan buat diri kita sendiri, nggak enak gitu. Ya, ketika kita tahu, oh ini udah daerah berbahaya nih, pasti semua orang pasti akan menghindar gitu, akan menjauh, nggak mau Ya, tujuannya adalah apa? Supaya kitanya selamat. Pasti tujuannya adalah supaya kita selamat. Nah makanya kita harus belajar waktu di dalam setiap langkah-langkah kita, setiap keputusan kita harus selalu terus bersandar sama Tuhan. Ya. Karena ini sangat penting, ya sangat penting. Karena itulah ya yang pertama yang bisa saya bagikan, yang pertama area di mana, ayo kita cek lagi loh, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil ini apakah kita selalu bersandar sama Tuhan apa enggak? Apakah ini untuk kepentingan diri kita ataukah untuk kepentingan kerajaan sorga nih, untuk kepentingan Tuhan? Ya, jangan merasa pokoknya udah bener lah, pokoknya udah baik lah, ya tujuannya rasanya mulia. Kan banyak kadang-kadang orang seringkali menggunakan kata-kata tersebut, ya di balik segala tindakannya. Yuk kita cek lagi, ya dalam segala hal apapun. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini yang lebih seru buat saya gitu ya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ada di jalan, mau nggak mau kita itu seperti ada di wilayah area yang sedang dipenuhi dengan segala bahaya. Ya. Cuma kan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan tepat. Bagaimana kita punya mata yang jeli, mata yang awas, ya, tidak lengah, selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Ya seperti itu. Itu kan yang harus kita terus latih hari lepas hari. Ya. Yang kedua, poin yang saya dapatkan gini, area di mana kita diizinkan Tuhan. Ya. Kita diizinkan Tuhan ada di wilayah itu dengan tujuan supaya kita bisa mengatasinya secara tepat. Dan pastinya bersandar sama Tuhan tentunya ya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-7. Dan nanti lanjut ke ayat yang ke-9 bagian A-nya. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya, kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Lompat ke ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Nah, yang terjadi pada Raja Asa ini kan dia terlalu bodoh, dia mulai melupakan hal-hal yang harusnya dia bersandar sama Tuhan, ya. Dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya kan, ujungnya tuh fatal. Kalau saya renungkan ini sebetulnya ini sebuah ujian ya. Di akhir dari perjalanan Asa sebagai raja, itu tuh seperti ujian di akhir gitu. Sayangnya ya memang ada kegagalan, ya. Bahkan ketika sudah dikasih tahu oleh Hanani, ya, Asa itu nggak mau menyadarinya. Dia tetap pada pendiriannya, dia tetap pada pikirannya, ya. Buktinya waktu dia di ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Sebetulnya itu kan menjadi sebuah alarm lagi, ya. Sebuah tanda lagi, tapi dia nggak mau, ya, segera berpaling cari Tuhan. Tapi yang dilakukannya adalah apa? Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Itu kan sebuah peringatan, tapi dia nggak sadar juga gitu. Ya, udah ada di wilayah tersebut, dia nggak mau menyadarinya. Nah, ketika saya renungkan ini, ya inilah kadang-kadang momen-momen ini yang kadang-kadang kita itu ada di wilayah yang sebenarnya waktu kita jalan, kita udah ada di wilayah yang berbahaya. Cuma kan bagaimana sikap kita, respon kita untuk bisa mengambil keputusan yang benar, berjalan dengan benar, ya. Kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Alkitab, sebenarnya ada banyak kisah, ya. Ketika saya renungkan poin ini, seperti itu yang seringkali kita hadapi pada kenyataannya, ya. Kita tahu itu adalah sesuatu yang bahaya. Kadang kita mencoba untuk menghindar, tapi kadang ada pula saatnya kita tuh diizinkan ada di wilayah tersebut. Nah, cuma responnya itu seperti apa? Yang harus kita hadapi itu seperti apa responnya, keputusannya. Itu yang terpenting gitu. Kalau Bapak Ibu tahu tentang pasukan Amerika, ya, yang namanya Navy SEAL. Itu kan sekelompok prajurit, satu tim, di mana sebelum mereka diutus untuk melakukan sebuah misi yang sangat berbahaya, sangat penting, pastinya mereka dilatih sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa, supaya pada saat nanti mereka ada di lapangan sesungguhnya, kesalahan-kesalahan kecil itu bisa sedikit dikurangi lah, kurang lebih seperti itu. Karena kan yang namanya medan pertempuran dengan saat kita latihan kan pasti sedikit berbeda, ya, enggak seperti kenyataannya gitu. Ya sama seperti kalau orang masuk ke dalam pendidikan militer, mereka pasti dipersiapkan sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi situasi-situasi yang berbahaya. Nggak mungkin waktu dihadapi enggak deh, saya nyerah sebagai prajurit, saya nggak mau proses yang seperti ini, saya takut. Nggak bisa, tapi mereka harus hadapi itu. Tinggal bagaimana strategi mereka harus menjalankan hal tersebut, ya. Nah, ini di sini yang namanya Navy SEAL tuh sebelum mereka terjun, kalau sekarang kan teknologi begitu canggih ya, lewat drone aja itu diterbangkan dari jarak kadang-kadang 100 km, 200 km bisa dikendalikan untuk memantau kondisi area di mana mereka akan memasukinya. Oh, di sini letak mungkin gudang senjatanya, di sini tawanannya yang nanti akan dibebaskan, di sini orang yang berjaga-jaga dan sebagainya. Itu sudah terpantau, ya. Dan ketika mereka diutus, mereka pasti akan senantiasa terhubung dengan pusat. Ada informasi, ya. Kamu harus ke sana, kamu harus ke sini. Di depan ada musuh sekian banyak. Oh, di sebelah sana ada banyak orang sekian banyak. Terpantau, ya. Mereka aja seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Kalau tadi dikatakan Hanani kan bilang sama Raja Asa bahwa engkau tuh udah bersandar kepada Raja Aram dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan.
Dan kemudian di ayat yang ke-8-nya kan kita bisa lihat ya. Di ayat yang ke-8-nya dari 2 Tawarikh 16 dikatakan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Artinya ini Nabi Hanani lagi ingatkan, waktu Asa menghadapi Ethiopia dan Libya itu jumlahnya udah lebih besar ya. Dan orang berkudanya sangat banyak. Dan bagaimana Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Asa. Tapi dengan ketika menghadapi Baesa, engkau mengandalkan Ben-Hadad, Raja Aram. Ya seperti itu. Kadang-kadang kan makanya suka menyepelekan. Ya makanya kan kemarin di poin kedua kan diingatkan, arahan-arahan Tuhan itu udah mulai dilupakan. Nah, ini yang dari sini kita belajar, ya kita belajar. Ya kadang-kadang kan yang namanya komunikasi itu kan kalau sekarang internet itu kadang-kadang bisa sinyal gangguan, sehingga komunikasi tidak jelas, ya tidak terputus. Itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan mulai kita menjadi malas-malesan, koneksi kita dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Tapi kalau kita terus melatih diri kita, terus setiap hari bersandar sama Tuhan, terus membangun hubungan sama Tuhan, itu komunikasi itu akan terus ya berjalan dengan baik, dengan lancar. Sehingga arahan Tuhan itu akan terus menyertai bagaimana kita menghadapi situasi-situasi tersebut. Nah inilah yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita tahu ada hal yang Tuhan memang benar-benar izinkan, maka percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan pasti akan membackup kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan seperti rasanya, wah pengalaman aku di masa lalu begini loh. Ya, mengandalkan kekuatannya, merasa diri kita mampu seperti Raja Asa ini. Tapi bagaimana kita harus terus belajar. Ya. Belajar terus mengandalkan Tuhan. Karena kan jelas, Tuhan tadi kan katakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Makanya kan orang-orang yang rindu untuk datang sama Tuhan, walaupun mereka harus melewati lembah baka, tapi kan kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya orang-orang yang senantiasa mau bersandar sama Tuhan. Kekuatan mereka waktu bisa melalui itu adalah karena Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan yang menopang. Sehingga yang namanya lembah baka, lembah yang gak enak itu, mereka bisa lalui dengan tetap waspada, berjaga-jaga, tidak lengah. Matanya harus tetap jeli, yang memandang kanan, kiri, depan, belakang, dan sebagainya. Mereka harus tetap berawas-awas seperti itu. Nah ini juga yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita ada di wilayah yang mungkin sebetulnya kita tidak, tapi karena kita udah terlanjur, nah bagaimana kan kita menstrategikan segala sesuatunya gitu. Ya. Kalau kita dari awal udah tahu itu daerah berbahaya, kita pasti nggak akan milih, tetap aja kita labrak, tetap aja nggak digubris tanda-tanda rambu-rambu itu, enggak. Kita pasti akan bilang, oh iya ini nggak boleh dimasuki, ya udah. Ya. Kita minta lagi pimpinan Tuhan. Tapi ketika kita sudah terlanjur, ada bagaimana nih cara kita ngatasinnya? Ya. Karena setiap orang kadang-kadang pasti ada di wilayah tersebut, mungkin pernah mengalaminya. Atau mungkin saat ini sedang ada di wilayah tersebut. Yang jelas, kita belajar ya lewat pesan ini untuk harus selalu terhubung sama Tuhan. Connected to God. Tetap menjadi sebuah bagian yang sangat penting untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Karenanya dua hal inilah Bapak Ibu yang kiranya bisa terus memotivasi Bapak Ibu di dalam pengiringan kepada Tuhan, untuk jangan pernah hubungan kita itu terputus dari Tuhan. Ya. Terus cari Tuhan. Ya, sehingga segala wilayah apapun yang mungkin Tuhan bawa, ya, bawa diri kita benar-benar bisa atasi dengan tepat. Ya. Tuhan Yesus memberkati.